Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, hari ini saya ketemu dengan anak muda kreatif dari Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Bersama Bang Anton dan Bang Yana, ini anak muda kreatif yang peduli dengan UMKM. Saya didampingi Ibu Bupati Selatan Taloka. Assalamualaikum. Kami ini dibawain oleh-oleh. Ini apa namanya Bang Anton? Ini madu tiga. Madu tiga yang mana? Di situ ada Madu tiga rasa. ada madu melifera, ada dari lebah dorsata dan kelulut. Jadi dalam ini makanan spesial madu spesial karena ada 3 jenis madu. Jadi ada madu dorsata, ada madu melifera dan kelulut. Campurannya apa nih? Di situ ada kacang-kacangan sih. Jadi fermentasinya sangat bagus untuk tubuh sih. Fermentasi bagus tuh. Jadi ada kacang-kacangan ya. Ya, ada kacang almond, ada kacang mente, habis itu ada chia seed. Gitu, Pak. Ini bagus sekali untuk kesehatan. Bang Anton ini salah satu penggiat dan sekaligus pembina peternak madu, khususnya madu sialang ya, Iya, Bang Anton. Sebelum Nanti kita dengar Bang Anton ini seperti apa. Ini produknya, ini salah satu produknya yang akan saya dicoba, saya tes. Ini bagus buat kesehatan. Ini juga ada madu sialang, madu dengan brand Kempas. Singkatan apa Bang Anton? Kelompok Melayu Pemanjat Hasil Sialang. Kelompok Melayu Pemanjat Hasil Sialang. Oke guys, saya mau coba dulu Madu tiganya ya. madu tiga. Kayaknya Iya enggak. kan madunya. Saya malah kan, takut ngomong madu tiga karena ada Ibu Bupati kan. kan berpikirannya harus positif. Oh iya, ini madu tiga ini maksudnya madu dengan 3 rasa karena ada madu yang dari asli hutan, ada madu ternak dan madu kelulut. Tapi dicampur dengan biji-bijian. Iya, biji-bijian. Biji-bijiannya Kacang mente, Kacang ada mente, almond, ada almond. dan ada biji chia seed. Chia seed ya. Iya. Saya mau nanya nih bisa. Boleh. Biasanya madu itu kan kayak gini doang, nggak pernah ada biji-bijian. Kalau misalnya kita masukkan seperti kacang-kacangan seperti itu, mempengaruhi nggak kualitas madunya gitu? Kalau dibilang mempengaruhi, ya lebih banyak enzimnya yang akan keluar dari kacang-kacangan itu juga Iya. bagus untuk tubuh. Oh gitu. Karena kayak chia seed bagus untuk jantung. Terus kayak almond dia bagus untuk tulang dan kulit seperti itu. Jadi Ini rasanya oke. Enak ya? Bisa dikatakan multi Saya etnis coba lah. juga Pak Bupati. Boleh? Oke guys, kita cobain madu tiga ini 3 rasa ya. Jangan dicoba madu tiga Bu ya. Maksudnya pikiran positif. Madu 3 rasa. Madu 3 rasa. Dan di dalamnya ini ada kacang almond guys. Jadi kayaknya baru pertama juga ya Pak Bupati ya. Kita cobain mente juga ya. Mente. madu yang ada isi kacang di dalamnya guys. Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya tadi Bang Anton lagi mikirin supaya madu ini biar beku, jadi dibuat lempengan kayak Silver Queen. Kayak coklat itu. Jadi madu Mencoba untuk inovasi. ya inovasi ini lagi mau di riset dulu. Tapi Bisa ini itu sebenarnya. Masukin aja dalam freezer kan. ya tapi nggak bisa ini. Bisa. Kayak buat es lilin tuh. Oke, guys. Kita dengar apa saja yang sudah dibina oleh Bang Anton karena produknya selain madu juga ada Sirup bunga telang. sirup bunga telang. Ada sirup bunga telang juga. Dan
Ini juga binaan Bang Anton juga. Betul. Oke, kita yang pengen tahu gimana proses, karena madu sialang ini, madu dari hutan itu diambilnya dengan proses namanya menumbai. Nah, nanti Bang Anton akan jelasin proses menumbainya, dan kami juga akan review nanti bagaimana proses menumbai sebenarnya. Ya Bang Anton ya? Siap. Oke. Bang Anton, mulai ini silakan dijelasin manfaatnya. Dan ini ada lagi satu apa nih Bang Anton? Ini bipolen. Oh, bipolen. Bipolen ini nih yang dicari sama lebah. Jadi lebah itu di dalam untuk makan dia ada 4 hal yang dia cari. Ada nektar, ada polen, ada resin, dan air. Jadi salah satunya hasil yang dihasilkan oleh lebah selain madu tadi yang seperti ini, itu ada serbuk sari. Kalau orang kampung kita mengatakan itu tai asam. Padahal itu proteinnya sangat bagus untuk tubuh. Ini. Iya. Karena kandungan omega 3-nya bisa sebanding dengan ikan salmon. Omega 3-nya sebanding dengan salmon. Iya. Cara makannya gimana? Bisa Diseduh dengan air panas ya? Bisa. Dicolek aja bisa. Dikonsumsi langsung itu bisa. Oke, Bisa juga. Coba. Bentar ya, kita cari sendok. Bentar sendok. Oke. Jadi kemarin sedikit cerita Pak Bupati, saya ingat waktu kita pergi ke Thailand, waktu itu kita kan pergi ke sarangnya madu nih. Jadi di situ juga ada bipolen. Jadi katanya manfaat dari bipolen ini salah satunya untuk asam lambung. Betul. Iya, untuk asam lambung, penyakit emah itu bagus konsumsi bipolen ini. Jadi kemarin itu saya beli, memang terasa bagus dia ini. Saya tahu bipolen ini. Ya. Jadi gimana selain asam Manfaatnya lambung? apa aja? Sangat-sangat bagus sih untuk tubuh karena dia kan protein. Protein katanya terbaik deh seperti itu. Kalau yang Ibu lihat tadi seperti biji merica seperti itu masih dalam bentuk polen. Jadi si lebah mengambil langsung ke pohon. Jadi itu biasanya yang bisa diambil dari mellifera. Jadi jenis mellifera yang bisa seperti itu. Jadi dia sebelum masuk ke kandang dia dipasang trap jebakan di situ. Jadi dia harus melepaskan serbuk sarinya tadi. Jadi ditampung sama petaninya di bawah, itu yang dikeringkan. Jadi dia semacam butiran-butiran. Sedangkan yang ini berasal dari lebah dorsata, lebah hutan. Jadi memang dalam satu sarang itu terbagi. Ada madunya di posisi paling atas. Di atasnya lagi itu ada semacam royal jelly, terus ada propolisnya juga tuh di atas. Kalau royal jelly ini kan makan ratu, tapi kita lagi meneliti di mana posisinya. Sedangkan polen ini kalau di dalam sarang dorsata, dia itu nyatu dengan sarangnya, dengan lilinnya tadi. Itu yang perlu proses untuk dipisahkan. Alhamdulillah di kelompok kita bisa memisahkan itu. Gitu ya. Misalkan antara si bipolen tadi yang sudah tercampur dengan madu, dengan serbuk sari, itu kan menyatu di dalam sarangnya. Menggunakan alat juga? Enggak? Manual? Ada manual atau manual ya? Iya, manual. Dan kita menggunakan ada mesin sentrifugal. Jadi untuk memisahnya ada untuk memisah molekulnya. Seperti itu. Oke, berarti ini bipolen. Ini madu kempasnya ya? Iya. Ini juga ya? Iya. Ini ukuran ukuran 1 liter. Kalau ini berapa nih ukurannya? seperempat. Ini dijual berapa? 45.000. Ini 45.000. Desainnya, kemasannya oke, keren. Ini beratnya 250 gram. Kalau ini 1 liter berapa? 100 gram. 100 gram 150. 150.000. Iya. 50.000. Tapi Jadi, ini udah melalui proses ya? Ya, dan ini pun kita melakukan penirisan menggunakan mesin. Jadi bukan hanya kita melakukan diperas
sarangnya itu, tapi kita lakukan dengan higienis dengan menggunakan mesin. Jadi sarangnya tidak hancur, terus sarangnya tidak anak yang di dalam atau ada hama yang di dalam itu tidak terikut terperas. Tidak terperas ya? Iya, tidak terperas. Artinya dia masih bisa dikembangbiakkan ya? Tidak. Tidak juga, dia mati juga anaknya? Mati. Tapi katanya tahapannya itu mestinya kalau lebah sialang itu proses pemanennya bahkan tidak mesti dipanen semua mestinya yang paling bahaya. Ya, jadi di sini yang dari kelompok harapkan kalau bisa panen lestari. Panen lestari. Jadi panen lestari itu apa? Panen lestari itu dipanennya tidak secara keseluruhan, tetapi kita ngasih tinggal paling tidak sekitar 40% dari satu sarang itu. Satu sarang besar, Satu sarang 40%, ditinggalin 40%. 60% kita turunkan. Hal ini nih ada teman gunanya yang apa gunanya? jadi untuk paling tidak dalam 40 hari atau 2 bulan kalau memadai nektar di situ dia bisa dipanen lagi. Dalam 2 bulan bisa dipanen di tempat yang sama. Sedangkan kalau kita turunkan semua atau dipanen seperti masyarakat yang biasa saat sekarang itu akan punah. Ya, karena untuk pengganti regenerasi si lebah dia akan mati. Karena dipanen habis langsung. Dipanen gitu. habis. Jadi dia butuh waktu lama lagi. Pertama membuat sarang, terus anaknya juga ikutan mati juga turun ke bawah. Kadang masyarakat kan memanen anak-anaknya untuk kadang. Kalau jadi disisain 40%, sarangnya makin gede dah. Iya, dia kan kan misalnya sarang utuh nih. Ya. Utuh terus diambil 60%. Iya, madunya saja yang diambil. Madunya saja. Ya, tapi kan sarangnya kan mesti diambil juga kan dia 60%. Iya. Tinggal 40%. Nah, itu yang akan membuat regenerasi sarang baru. Sarang baru ambil lagi 60, yang 40 tetap ketinggalan. Masih ada. Jadi kontinuitas itu ada. Artinya proses pengambilan lebahnya, madunya juga melebahkan madu sendiri ya, melebahkan lebahnya sendiri ya. Iya. Artinya regenerasinya terjaga dan kualitas madu pasti akan lebih baik ya. Lebih baik ya. Apa bedanya kalau yang proses-prosesnya? Keunggulannya apa madu Kompas nih, Bang Hendri? Jadi kalau dibilang berbeda dengan yang lain, paling kita menggunakan penirisan menggunakan mesin seperti itu. Oh, gitu. Terus kita juga sebagian dari pembelanjaan produk, kita juga melakukan kegiatan kertakanlah, gerakan tanam pakan lebah. Jadi ada kita sisihkan sebagian anggaran untuk membeli bibit keuntungan. Kita beli bibit untuk ditanam di kepungan sialang. Di sekeliling kepungan sialang tempat lebah bersarang ya? Iya. Tanaman jenisnya apa tanaman? Kemarin kita sudah coba nanam durian, ada jengkol, nangka, ada petai. Yang akan jadi sumber makanan lebah ya? Iya, nanti ke depan seperti itu. Ini sendok sudah datang, mau cicip. Kalau yang ini? Ini dari bunga telang sih. Jadi. Tapi bisa makanan lebah juga? Bisa. Jadi kan, jadi kita punya kegiatan katakanlah ada tanaman gerakan, yang jangka panjang, tanam pakan lebah. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang mungkin tanaman-tanaman yang memang tanaman sekitar 10 tahun atau 5 tahun yang akan menghasilkan. Tanaman multikultural lah ya. Ya, sedangkan bunga ini dia kan bisa setiap hari. Ada juga setiap hari dia mengeluarkan bunga, menghasilkan bunga. Ya, yang jadi makanan lebah ya. Iya. Jadi proses madu Kompas ini ternyata bukan cuman bagaimana mengambil hasil madu dari lebah sialang saja, tapi sampai pada memikirkan bagaimana sumber-sumber makanan lebah itu juga disiapkan secara long time, secara jangka panjang itu disiapkan. Nah, ini keren ini. Artinya selain bagaimana memanfaatkan hasil tanaman lebah dan yang diciptakan oleh Allah, tapi juga memperhatikan lingkungan itu sendiri, mempersiapkan sumber pakan bagi lebah itu sendiri. Ini keren nih.
keren. Ini luar biasa. Saya baru dengar kalau penggiat dan peternak pengambil lebah sialang ini bukan cuma ngambil sialang tapi juga bahkan mempersiapkan pakan sialangnya. Kalau kualitas madu mana bagus? Madu hutan atau madu ternak gitu? Kalau berdasarkan seperti itu, kita kembali lagi ke dalam Al-Quran mengatakan semuanya sama saja. Oh gitu ya? Iya, cuma dalam proses penanganan di situ mungkin yang membuat madu itu berbeda antara satu sama yang lain. Kalau warna apa yang bedain? Ini kan beda warna nih. Ini Iya, betul. yang di tangan saya ini madu melipera. Melipera ini madu ternak. Kalau di Pelalawan biasanya sumber pakannya dari nektar akasia. Ini yang di tangan saya ini melipera ini. Lebih gelap gitu ya? Ini agak lebih gelap, lebih hitam. Kalau Iya, ini kayaknya lebih warnanya gimana ya? Merah Maron ya. Maron. Agak maron gitu. Kayak teh gitu. Jadi yang mempengaruhi warna ini nih tergantung dari 4 hal. Oke. Nektarnya, Oke. kadar airnya, Kadar air, terus resinnya, naporea, seperti itu. sumber pakan juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi, air pun mempengaruhi. Air mempengaruhi, sumber makanan mempengaruhi ya. Iya. Karena kayak semakin gelap dia akan Kalau sawit itu jadi sumber makanan nggak bagi lebah? sumber makanan tapi bukan nektar, bukan madunya, tapi dia lebih ke polen seperti ini. Oh, polennya. Polennya, Oh, bukan menghasilkan madu Bukan. tapi menghasilkan polen. iya. Dia polennya yang Kalau yang di dicari. sawit. Di sawit. Oke. Jadi kalau nektarnya paling ya kayak akasia itu menghasilkan ekstra floral namanya. Ekstra floral. Floral. Jadi dia cairan nektarnya itu tumbuh keluar dari ujung atau dari batang pohon itu, ujung daun. Nah di situ dia setiap pagi itu keluar. Jadi kalau untuk Floral. ya Ekstra floral keluar dari dari ketiaknya ketiak daun. dan netes ke ujung daun. Iya. Itu yang dimakan lebah. Itu ya? makan lebah. Sedangkan yang biasa yang lainnya tumbuhan lain kan harus dari bunga, Kalau ini dari hutan ya. dari hutan. Tapi bisa jadi juga dari kalau dia sialangnya dekat dengan tanaman akasia bisa ngambil makanan situ juga. Bisa. Tapi prosesnya akan berbeda. Dari rasa sih mungkin. Rasanya beda nggak? Misalnya lebahnya sumber makannya juga akasia. Tapi kan kalau yang ini melipera dia pakai apa namanya? Pakai tong gitu ya Ya. prosesnya. Jadi gini. Proses sarangnya kan. Iya. Jadi Kalau gini. ini kan langsung di Pohon. pohon sarang. Jadi memang ada jenis lebah kenapa kita mencoba untuk dicampur menjadi 3. Sebenarnya di Indonesia itu ada 4 yang familiar kita, 4 jenis. Ada madu mellifera, Oke. ada lebah dorsata, ada cerana, sama kelulu trigona. Ini Kelulu 4 trigona ya? Iya, kelulu atau trigona. 4 hal ini yang ada di Indonesia. Yang saat sekarang kan booming kan kayak mellifera nih, banyak seperti itu. Terus sedangkan dorsata yang memang asli di sini sama kayak kelulut. Nah, inilah yang setiap lebah ini mempunyai enzim yang di dalam perutnya berbeda-beda. Ada keunggulan masing-masing dari lebah ini yang akan mempengaruhi Oke, dari segi rasa, kualitasnya seperti itu. Tapi kalau dibilang mana yang bagus, Kalau semuanya makanan bagus. beda tangan, beda rasanya ya. Ya, seperti masak. Iya, beda koki, rasa tangannya beda lah ya. Ya. Artinya kalau perut yang lebah yang asli, benar-benar dari alam, Alam. dia ambil makanan, diolah, rasanya juga beda ya. Ya. Kalau yang diternakan beda lagi ya. Oke. Jadi yang memang kalau memang madu murni itu baik. Cuma yang kita sayangkan saat sekarang itu kenapa sampai kelompok ini terbentuk, ada madu SOS. SOS apa tuh? Sirupan, oplosan, sama sintetis. Jadi 3 madu ini juga beredar saat Sirupan, sekarang. oplosan, sintetis. Ini madu SOS, hati-hati buat masyarakat tuh, jangan hati-hati dengan madu SOS. Oke. Menang murahnya aja. Ya, Bang Anton, kasih resepnya yang bisa membedakan madu SOS dengan
madu asli by Dorsata dan Mellifera. Artinya madu sialang ataupun madu ternak. Ya, SOS tadi. SOS tadi. Kalau SOS ini kan sirupan. Kalau sirupan ini nih lebih banyak ke yang dilakukan oknum petani Mellifera, atau karena di situ mereka ada masa paceklik. Sebenarnya sirupan itu sih diperbolehkan untuk saat paceklik, tapi tidak untuk dipanen untuk dijual. Karena si lebah membutuhkan pakan Supaya lebah bertahan hidup saja. bertahan hidup. Karena kalau tidak disuplai dia akan mati, bisa juga punah. Jadi sirupan itu biasa ini untuk mempertahankan untuk kehidupannya dia, tapi bukan untuk dijual. Nah, itu si sirupan. Karena sirupan ini nih kan pakan gula nih yang dikasih. Ini bukan hanya kita yang diabetes makan ini. Si lebah pun mungkin diabetes. Seperti Jadi itu. dibuat gula, air gula gitu ya. Ya, Terus macam-macam sih, yang penting manis. Pernah kita investigasi ke tempat peternak, ada yang memberikan permen, ada kadang sirup. Kadaluarsa, terus ada juga gula cair, glukosa itu. Bisa jadi yang kadaluarsa dipakai ya. Bisa, ada juga seperti itu. Itu yang memang kita sayangkan kalau memang ada oknum menjual seperti Tapi itu. kalau untuk bertahan hidup karena mungkin di musim paceklik atau musim hujan gitu, is oke lah ya. It's okay untuk mempertahankan hidup Sementara kan. sementara, Ya. dan itu tidak dijual belikan. Berarti hati-hati juga gitu ya kalau jangan-jangan nanti lama-lama kalau terbiasa begitu lebahnya bisa diabetes juga kan. Kayak Sedangkan diabetes. sedangkan madu oplosan itu biasanya terjadi di madu sialang, karena dia dioplos dengan macam-macam. Kadang ada yang dicampur dengan teh, kopi yang sudah disaring sama ini. Kadang ya baru-baru ini di tahun kemarin malahan di Pekanbaru tuh tertangkap. Oplosannya apa? Malahan dia tidak dari madu sama sekali. Dia kopi, dia dicampurnya ada Maksudnya nggak ada kan madunya kandungan nggak madu ada. nggak ada. Biasanya kan oplosan kalau madu 1 liter campur air dengan gula gitu kan. Iya. Atau apa gitu kan, misal dengan jumlah katakanlah 1 liter itu kan oplosan ya kan. Iya. Jadi Jadi 2 liter dia kan. Kan kalau modal gula cuma berapa belas ribu lah 1 kilo misalnya. Kalau itulah permainan oknum dari. kalau yang ini oplosan, ini bukan oplosan dong namanya. Jadi Itu namanya dia oploskan dengan sarangnya, Pak. Oke. Sarang yang ini, yang lilinnya dorsata, itu dia campur di situ ketika masak, jadi aromanya si lebah itu muncul. Oke. Itu sih yang dari Mana yang kita ada sarang dapat. tadi di dalam? Seperti itu. Oke, berarti oplosan dengan sarangnya aja ya? Ya, ada seperti itu. Ada juga yang memang berapa persen dari ada madu. Jadi rentan, yang sangat rentan ya ini. Yang paling rentan yang terakhir ya? Yang Sama aja sih ya. sama aja sih. SOS ya, namanya SOS juga semuanya. Kita paling tentang. Oh, Terus yang ini salah satu sarang. jadi misalnya sarang kayak gini, modalnya cuman nyariin sarang. Ya, sarang tua itu yang Iya, nggak ya. memang dipakai. Kadang mereka beli nih oknum. Itu dimasaknya nanti. Itu ya. Jadi aroma madu itu masih ada. Oh, di Kadang sarangnya ini. ya, itu salah satu oknum membuat seperti itu. Ada juga dia ngoplos ini dengan Ada juga madu yang lain. ada dioplos dengan, Dioplos dengan entah apa? itu teh, entah Iya. kadang ya lebih bahaya lagi kadang molase. Molase apa tuh? Itu apa? Limbahnya dari ini pembuat tebu itu, Oke. molase, limbah gula. Itu sangat bukan bahaya. Bukan limbah. Biang gula. Biang gula itu ya? Bukan. Molase ini bisa dikatakan limbah dari pembuat gula ini. Gula ya biasanya. Biasanya Itu. untuk campuran fermentasi pakan ternak biasa. Ya, itu atau pupuk, Ya, pupuk cair, Oh itu ya. iya. pakai molase. Itu sangat bahaya. Jadi ada sih kita beberapa tadi- yang kita temui di
lapangan. Apa tadi? Sirup. Kalau sirup Sirupan. tadi kan untuk peternak Peternak lebah lebah. yang musim paceklik dia mesti kasih makan lebahnya lah ya. Iya, Bisa dari air gula, bisa dari sirup iya, atau permen. Tapi ya tetap hati-hati juga ya kan. iya, Tapi itu agak sulit mungkin mendeteksinya. iya. Deteksinya sulit ya. Mudah-mudahan peternak lebah tidak menggunakan itulah untuk produksi lebahnya, tapi lebih ke karena ingin supaya lebahnya bisa bertahan hidup. Kalau enggak lebahnya bisa mati juga ya. Bisa. Indukannya Punah ya? dia. Iya. Udah. Kalau tadi yang kedua oplosan. Oplosan. Kalau oplosan sarang kayak gini, beli sarang yang ini terus Dimasak. dia masak dengan air Iya. campur. Dengan campuran tadi ada kopi, kadang teh. Itu biar ada efeknya itu kadang mereka campur dengan obat kuat. Oh, Jadi kayak ketika ada yang coba, wah ya ini mantap. Seperti itu. karena dicampur dengan obat kuat gitu. Iya. Wih, Itu yang beredar yang kita dapat info di bawah seperti itu. ini saya cobain Boleh makan sama madu sarang? madu sarang apa? Boleh ya? Boleh. Ya maksudnya kalau madu ada sarang itu boleh sekali makan? Boleh, boleh. Boleh. Gitu. Ini madu ternak atau madu melipera? Iya, ini yang madu melifera itu, ternak itu. Terus satu lagi ada madu sintetis. Sedangkan madu Madu sintetis gimana? itu sama sekali bukan lebah yang membuat, tapi itu dari pabrik. Maksudnya gimana? Jadi mereka sudah paham bagaimana kadar dari glukosa, sukrosa, fruktosa, nah itu yang mereka campur, mainkan Oh, dengan gitu. rasa madu. Dengan rasa madu? Iya. Waduh. Itu juga beredar juga di masyarakat yang nggak paham ini madu, dia jual juga itu madu. Terus caranya ya, caranya kita membedainnya gimana caranya? Tadi antara madu asli, melifera, terus membedakan dengan SOS tadi. Ada 3 hal yang bisa kita mendeteksi ini madu Asli apa murni, enggak? murni apa tidak. Yang pertama itu uji lab, itu pasti. Ya, Sukrosanya apa, terus nanti ada kandungan HMF ya, bakteri istilahnya, ada bakteri atau enzim. Kandungan enzimnya yang Ya, sesuai dengan ya, oke. SNI-nya harus ada. itu secara lab ya? Iya, Tapi secara yang lab. kasat mata gitu loh. Kalau yang kedua itu organetik dari rasa dengan pengecap kita sih ini bisa menentukan. Tapi kalau secara kasat Tapi kan mata sulit juga. Nah, kalau dirasakan kan nggak bisa juga kita bedainnya kadang kan. Ada rasa telak manisnya terlalu di bagian belakang. Biasanya itu seperti itu. Biasanya yang Kan kalau orang nggak penikmat madu kan dia belum tahu. betul. Memang untuk mendeteksi ini asli apa palsu itu sangat sulit Soal sulit ya. untuk madu saat sekarang. Apalagi banyak yang bermain madu. Yang ketiga itu cara sesuai dengan sanatnya. Jadi kita mencari orang yang memang amanah di madu. Misalnya kayak peternak madu. Memang dia betul-betul peternak madu dan dia menjualnya dengan tidak sirupan. Ini lagi nih. Nah, itu seperti itu. Oke guys, jadi kayaknya Bang Anton ini cocoknya jadi pakar madu menurut saya. Madu 3. Iya. Tapi jangan pakar madu 3 Bang Anton, pakar madu saja. Knowledge-nya luar biasa. Ya, tapi bagi masyarakat tadi bilang Bang Anton juga ini bahwa proses pengambilan madu kempas itu sudah disampaikan bagaimana dan bahkan bukan cuman mengambil madu saja tadi, bahkan Bang Anton dan kawan-kawan dengan kelompoknya itu sudah memperhatikan lingkungan, mempersiapkan menanam sumber-sumber pakan-pakan baru supaya habitat lebah terjaga dan bisa sustainable, bisa berkelanjutan terus. Terus yang ketiga kita juga melestarikan budaya. Oke. Budaya di sini ada masyarakat lokal khususnya Petalangan itu memanen madu itu dengan cara manumbai. Kadang saat sekarang ini nih banyak pemanjat atau ini yang sudah melupakan manumbainya. Oke, buat masyarakat, buat pencinta madu,
Madu, hati-hati beli madu karena madu juga ada madu kategori SOS tadi ya. Iya, benar, SOS. Hati-hati. SOS itu singkatan dari sirup, oplosan dan sintetis. Nah, ini saya juga bingung. Ternyata ada sintetis yang memang disiapkan yang dijelasin Bang Anton tadi. Glukosa, sukrosanya, ini benar-benar dibuat seperti madu dan akhirnya dijual juga. Wah, ini membahayakan. Oleh karena itu masyarakat beli madu yang sumbernya jelas dan tentunya juga memperhatikan lingkungan. Nah, salah satunya adalah madu kempas. Madu kempas ini produk asli Kabupaten Pelalawan, diproduksi oleh kelompok Melayu Kempas. Kempas itu kelompok Melayu pemanjat hasil sialang. Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih. Mari kita lestarikan hutan kita lestarikan lebah kita. Mari kita ambil hasilnya, kita nikmati, kita makan untuk kesejahteraan, untuk kesehatan. Dan madu salah satu makanan kesehatan yang bisa menjaga stamina tubuh dan kalau digunakan secara terus-menerus bahkan sangat bagus buat kesehatan dan stamina tubuh kita semua. Banyak tentunya fungsi-fungsi dan manfaat dari madu ini. Oke, terima kasih Bang Anton, terima kasih Bang Yana. Yang pengen beli madu asli Kempas, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ketemu lagi dengan kami di video berikutnya. Kami akan review nanti minum sirup organik bunga telang campur madu. Jadi sirup organik bunga telang campur madu ini juga diproduksi oleh Bang Anton, diproduksi oleh Kempas juga. Dan bahkan ini bunga telang ini akan ditanam di sekitar kepungan sialang supaya bisa menjadi sumber pakan bagi lebah itu sendiri. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.